Amil Zakat Nasional milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan anak yatim dan duafa dengan dana, zakat, wakaf, sedekah, dan infak, dan dana-dana lainnya yang tentunya sangat legal dan halal. Kemudian mereka membentuk sebuah yayasan pendidikan untuk anak purna asuh dengan program mengikutsertakan anak-anak yatim tersebut ke dalam kursus keterampilan. Hal ini berjalan baik dan juga potensi untuk memajukan kemandirian anak yatim sangat besar. Pada tanggal 31 Maret 1945, yayasan ini diberi nama Pembinaan dan Perkembangan Panti Asuhan dan juga anak purna asuh atau yang disingkat dengan YP3IS. Pada tanggal itu juga dan hari itu juga ditetapkan sebagai hari lahirnya YP3IS atau Yatim Mandiri. Dan kemudian seiring berjalannya YP3IS, ada sangat banyak sekali dana dukungan dari masyarakat dan juga keprofesionalnya kepengurusan dan juga manajemen YM atau Yatim Mandiri ini mengakibatkan semakin luasnya kantor-kantor yang ada di Indonesia ini. Ada beberapa sekitar 46 kantor yang ada di Indonesia terbagi menjadi 14 provinsi. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2008, Yatim Mandiri terdaftar dalam Depkumham dengan nomor AHU strip 01.02.2008. Hal ini memberi harapan bahwasannya yatim mandiri dapat bergerak yang cukup kuat di dalam negeri ini. Kemudian, yatim mandiri terdaftar dalam Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan SK Kemenak nomor 185 tahun 2016. Dan juga harapan dari yatim mandiri ini adalah supaya untuk bermanfaat secara luas bagi seluruh Indonesia dan juga untuk berkembang secara besar di Indonesia. Kenapa yayasan ini berganti Yatim Mandiri? Karena hal ini didasarkan kepada banyak sekali faktor, mulai dari semakin profesionalnya manajemen, perubahan baik dari manajemen maupun kepengurusan YPR. Kemudian pada tanggal 31 Maret 1994, YP3IS diganti nama menjadi Yatim Mandiri. Hal ini disebabkan oleh keprofesionalnya kepengurusan dalam melaksanakan tanggung jawab dan amanahnya sebagai untuk memandirikan anak-anak yatim dan juga besarnya dana yang diberikan oleh masyarakat kepada yatim mandiri. Hal ini mengakibatkan nama YP3IS yang dulunya sekarang diberi nama Yatim Mandiri. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengumpulan zakat di Las Yatim Mandiri Surabaya. Sisi pengumpulan dana zakat, banyak aspek yang harus dilakukan. Salah satunya proses pengambilan atau pengumpulan dana zakat. Proses pengambilan atau pengumpulan dana zakat infak sedekah ini bisa dilakukan atau diambil langsung di rumah atau kantor donatur. Selain itu, proses pengumpulan biasanya dengan donatur langsung mengirim dana melalui daftar rekening yatim mandiri. Donatur di Yayasan Yatim Mandiri ada dua, yaitu donatur tetap dan donatur insidentil. Donatur tetap adalah donatur yang setiap bulannya memberikan suntikan dana. Sedangkan donatur insidentil adalah donatur yang tidak tetap, artinya tidak secara rutin memberikan sumbangan dana. Adapun cara Yayasan Yatim Mandiri menjaring donatur, yaitu yang pertama memberikan zisko, zakat, infak, sedekah, dan konsultan. Yang kedua yaitu penyebaran brosur. Yang ketiga melalui majalah, dan yang keempat bergabung langsung.
Di sini kita akan menjelaskan tentang pola distribusi dana zakat dalam lembaga amil zakat yatim mandiri. Sumber dana lembaga amil zakat yatim mandiri selain dari donasi masyarakat yang berzakat, sedekah ataupun wakaf adalah dari diadakannya event-event seperti seminar, muhasabah, kajian dan lain-lain yang menjadi media agar orang-orang mau mengeluarkan uangnya untuk berdonasi atau berzakat. Saat ini lembaga amil zakat yatim mandiri sedang mengadakan safari dongeng ke sekolah-sekolah yang mana dalam kegiatan ini lembaga mendapatkan donasi dari para wali murid, guru-guru serta dari murid itu sendiri. Dalam hal ini, yatim mandiri memiliki beberapa program untuk penyaluran dana yang sudah dibagi oleh pusat. Jadi lembaga amil zakat yatim mandiri cabang Surabaya tidak serta-merta. Semua sumbangan sudah terrekap sesuai dengan perolehan lembaga tersebut. Baik, kita di sini akan menjelaskan proses pelaporan zakat infak sedekah oleh lembaga zakat yatim mandiri. Nah, dalam laporan ini dibagi menjadi 5 bagian. Untuk yang pertama adalah pelaporan dana zakat. Dana zakat dibedakan menjadi 3 pos. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal, dan yang ketiga adalah zakat profesi. Pos ini dibedakan agar lebih jelas dalam pencatatan dan pelaporannya. Penerimaan dana zakat menempati angka 25% dari total penerimaan. Pos zakat yang mendominasi adalah zakat mal, sedangkan zakat fitrah hanya dikumpulkan saat pada bulan Ramadan. Lalu untuk dana zakat sendiri termasuk dalam dana yang sifatnya terbatas karena hanya dibagikan kepada 8 asnaf yang telah disyariatkan dalam Al-Quran. Untuk itu, lembaga zakat yatim mandiri lebih fokus dalam pengumpulan dana infak dan sedekah. Untuk yang kedua yaitu pelaporan dana infak dan sedekah. Penerimaan infak dan sedekah adalah jenis penerimaan terbesar jika dibandingkan dengan penerimaan dana yang lain. Rata-rata penerimaan ini berjumlah 60% dari total penerimaan. Di dalam pos dana infak dan sedekah terdapat 2 pos yang membedakannya, yaitu yang pertama infak dan sedekah, yang kedua bantuan dana pendidikan. Untuk yang ketiga yaitu pelaporan dana wakaf. Dana wakaf sendiri termasuk dalam dana terikat, yaitu dana yang tidak bisa dikelola selain dari akad yang telah disepakati oleh pihak pemberi dana atau donatur dan juga pihak lembaga. Beberapa pos dana terikat adalah wakaf, dana program Ramadan, dan dana program kurban. Sedangkan pos pendukung seperti infak Ramadan dan kurban perolehannya bersifat musiman. Menurut penuturan manajemen akunting lembaga zakat sudah jelas bahwa meski dana wakaf termasuk dana terikat, namun dalam laporan keuangan pos wakaf dibuat pos sendiri untuk memberikan informasi yang jelas tentang penerimaan dan pengeluaran wakaf. Yang keempat, proses pelaporan dana masuk. Lembaga zakat yatim mandiri sebagai lembaga non-formil memperoleh penerimaan kas dari beberapa sumber, termasuk penerimaan infak, sedekah, wakaf tunai, dan zakat. Tujuan dibuatnya akuntansi penerimaan zakat adalah untuk menjamin agar proses pengelolaan keuangan di lembaga zakat yatim mandiri sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, proses pelaporan dana anggaran keluar. Sebagai organisasi pengelolaan zakat yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya, lembaga zakat yatim mandiri cukup ketat dan prosedur dalam melakukan pengeluaran anggaran. Oleh karena itu, lembaga zakat yatim mandiri membuat standar prosedur pengeluaran dana. Tujuan dari dibuatnya prosedur pengeluaran dana adalah untuk menjamin agar prosedur pengeluaran anggaran lembaga zakat